Episode 32. Cinta yang mulai tenang, tapi belum sepenuhnya aman. Pagi itu Albi terbangun seperti biasa. Usai beribadah, ia langsung berolahraga, rutinitas yang tak pernah ia tinggalkan. Keringat membasahi tubuhnya, pikirannya jernih, tapi hatinya terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Di sisi lain, Nia baru keluar dari kamar mandi. Tidak ada amarah tersisa di wajahnya. Semalam ia banyak berpikir. Ia sadar, semua yang terjadi bukan sepenuhnya salah Albi. Ia marah karena lelah, karena ia hanya ingin hidup bahagia dan damai. Namun pernikahannya terus diuji, dan ia manusia biasa. Wajar jika lelah, wajar jika marah. Saat Albi masuk ke dapur, matanya langsung tertuju pada segelas susu protein di atas meja. Tangannya refleks berhenti. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang tulus. Berarti dia sudah tidak marah. Gumamnya pelan. Hatinya menghangat. Ia sudah punya rencana. Hari ini jadwalnya sengaja ia longgarkan. Setengah hari saja di rumah sakit. Lalu sisanya untuk istrinya. Dengan sedikit ragu tapi penuh harap, Albi membuka percakapan. Sayang, bersiaplah. Hari ini ikut aku ke rumah sakit. Ya, jadwalku ringan. Setelah itu kita jalan-jalan. Mau belanja, makan, atau apapun yang kamu mau. Mata Nia langsung berbinar, terutama saat mendengar kata belanja. Janji? Tanyanya memastikan. Albi tertawa kecil. Janji, aku antar kamu kemanapun. Bahkan kalau kamu minta ke ujung dunia. Mulai gombal lagi, sahut Nia sambil tersenyum, tapi hatinya hangat. Tak lama, mereka berangkat bersama. Begitu memasuki rumah sakit, suasana terasa berbeda. Semua mata tertuju pada mereka. Untuk pertama kalinya, Dr. Albi, pria yang terkenal dingin, tegas, dan sulit didekati itu, berjalan sambil menggenggam tangan seorang wanita muda yang sangat cantik. Terlalu cantik untuk sekadar istri seorang dokter, pikir banyak orang. Beberapa bahkan mengira ia selebritas. Albi menangkap tatapan-tatapan itu. Tangannya refleks menggenggam jemari Nia lebih erat. Tatapannya menyapu sekitarnya, begitu dingin dan tegas. Dan mereka pun paham, tak ada yang berani menatap terlalu lama. Di ruangannya, Nia baru benar-benar memperhatikan tempat itu. Luas, rapi, dan elegan. Wibawa pemiliknya terasa kuat. Kalau kamu capek, di sini ada ruang istirahat, kata Albi lembut. Atau kamu pakai sofa saja, aku di sini. Mas kerja saja, jangan pikirkan aku, jawab Nia sambil mengeluarkan laptop. Aku juga ada tugas kuliah, akan kuselesaikan dulu. Albi mendekat dan mengecup pipinya singkat. Kalau perlu apa-apa, bilang saja ke Mas ya. Belum lama mereka duduk, tiba-tiba pintu diketuk. Selamat pagi, ucap Rahma sopan. Saya Rahma, asisten Dr. Albi. Bu Nia, panggil aku Nia saja, jawab Nia ramah. Rahma ragu, lalu menoleh ke Albi. Baiklah kalau begitu, saya panggil Nona Nia saja. Apa boleh? Tentu saja boleh. Nia tersenyum. Apa saya panggil Kak Rahma juga tidak apa-apa. Tentu Nona Nia. Baiklah panggil saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Rahma tersenyum hangat sebelum pamit. Tak lama kemudian, Rahma kembali bersama Dr. Riko. Begitu masuk, pandangan Riko langsung tertahan pada Nia. Ia terpaku sesaat. Terlalu lama. Albi berdeham pelan, tapi tajam. Dokter Riko, kamu kesini untuk apa? Riko tersentak. Oh, iya, dok. Ini data anggota lab baru yang sudah diterima. Tinggal tanda tangan. Albi menandatangani tanpa banyak bicara. Tatapannya dingin, jelas tak suka dengan lirikan-lirikan Riko ke arah istrinya. Sudah, ucapnya tegas. Silakan keluar. Riko langsung menurut. Ia keluar dengan ragu-ragu. Ia sangat yakin wanita cantik yang ada di ruangan Dr. Albi itu pasti kerabatnya. Ia mulai punya angan-angan. Jika bisa menjadi keluarga Dr. Albi, itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Albi menoleh ke arah Nia. Hatinya berdesir. Memang cantik, terlalu cantik. Dan dunia penuh mata yang tak tahu diri. Ia bersyukur istrinya memilih kuliah online. Jika tidak, mungkin ia akan terus gelisah setiap hari. Nia menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian, tubuhnya terasa berat.
Ia bersandar di sofa, menonton video sebentar, lalu tertidur. Albi yang hendak memanggilnya terdiam. Ia mendekat, membelai rambut istrinya pelan. Cantik. Bahkan saat tidur, lalu dia mengambilkan bantal dan selimut. Ia kembali ke mejanya, masih ada beberapa pekerjaan. Ia mempercepat pekerjaannya, ingin segera membawa Nia pergi. Saat Nia terbangun, Albi mengecup keningnya. Ayo makan. Jangan bilang kamu belum lapar. Bolehkan makan sebelah? Nia merengek. Tidak boleh, jawab Albi cepat. Seafood saja, lebih sehat. Nia manyun, tapi menurut. Hari itu mereka makan bersama, tertawa, lalu pergi ke toko tanaman. Nia memilih beberapa pot bunga untuk balkon. Aku mau rawat sendiri semuanya, katanya bersemangat. Selama itu bikin kamu bahagia, lakukan saja, jawab Albi. Mas, boleh nggak pelihara kucing? Albi langsung menghela napas. Jangan ya sayang, aku nggak tahan bulu dan kotorannya. Tolong. Sebagai gantinya, Albi mendekat, mencubit pipinya gemas. Kamu saja kucingku, yang paling cantik dan paling menggemaskan. Mas, Nia memukul lengannya pelan. Mereka tertawa, namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Di keramaian rumah sakit tadi, banyak yang membicarakan mereka dengan kekaguman. Namun ada beberapa yang menyimpan kebencian dan iri. Bahkan mungkin sudah ada yang punya rencana jahat. Karena cinta mereka memang semakin kuat. Tapi bayangan orang ketiga belum sepenuhnya pergi. Dan ujian itu belum selesai. Bersambung.